Shalom Jemaat Hope, kita bertemu lagi di ibadah online. Walaupun online kiranya tidak mengurangi sukacita kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nanti, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan akan bergirang-girang bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian. Besar dan ajaib kembali beribadah online, tapi kami percaya ini tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan dalam memuji menyembah-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dan bergirang-girang bagi Tuhan, saya undang jemaat bangkit berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati Akan bersorak-sorai
berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Tuhan urapi ya, dan kiranya hati kami juga telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Puji nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat kita menikmati kebenaran firman Tuhan Yesus. Saatnya kita akan bahas bersama, belajar bersama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita renungkan firman Tuhan dalam ibadah House of Blessing pada siang hari ini, yang saya beri tema mendukung pekerjaan Tuhan. Terambil dalam Alkitab Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita belajar bersama firman Tuhan siang hari ini. Firman Tuhan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang seorang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Lukas ayat 1 sampai 11 ini berbicara tentang pelayanan, bahwa Yesus sedang menginjil, sedang memberitakan firman. Karena di pasal 4 sebelum pasal 5 itu Yesus menginjil dari kota ke kota. Tetapi pada saat di pasal 5 Yesus sudah berada di pantai tepi danau. Tetapi dia dikerumuni oleh banyak orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 1 tadi, sedang orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Di sini kita bisa melihat apa situasi kondisi berbeda dengan ketika Yesus menginjil di kota-kota di pasal 4. Ada bait Allah, ada mimbar, ada tempat untuk Yesus memberitakan firman Allah dengan penuh perlindungan daripada bait Allah yang ada di kota-kota. Tetapi beda dengan pasal 5 ini yang kita baca di tepi danau, di pantai. Yang ada hanya perahu, karena di ayat selanjutnya, ayat 2, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Artinya Yesus langsung antisipasi bahwa perahu itu bisa dijadikan mimbar untuk Yesus mengabarkan firman Allah. Maka Yesus berkata,
nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Di ayat 3, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu. Dia langsung naik ke perahu itu, yaitu perahu miliknya Simon, tanpa seizin daripada Simon, karena Simon adalah muridnya, yang akan dia menjadi muridnya, yang akan dia bawa untuk menjadi penjala manusia. Itu sebabnya ketika di ayat 3 Yesus naik ke perahu, di situ Yesus langsung memerintahkan kepada Simon dan teman-temannya, bertolaklah untuk supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajarkan orang banyak. Jadi di sini bisa kita ambil daripada pesan firman Tuhan dalam Lukas 5 ini, bahwa Tuhan memerlukan satu tempat, satu mimbar, satu ruangan, satu kenyamanan untuk dia memberitakan firman. Karena tidak mungkin Yesus berdiri di tepi danau, di pantai tepi danau untuk memberitakan firman Tuhan sambil berdiri. Pasti tentunya Yesus memerlukan satu tempat. Dan ketika di ayat 2 dia melihat perahu, dia langsung naik ke perahunya Simon. Dan dia langsung naik dan dia duduk. Dan ketika itu dia langsung memerintahkan kepada Simon untuk menolakkan perahunya agak sedikit jauh ke dalam. Nah, ketika sudah sedikit jauh ke tengah danau, Yesus mulai memberitakan firman. Di sini saya mau menggambarkan ada pesan Tuhan, bahwa perahu juga adalah satu alat dari keperluan yang bisa dipakai untuk pelayanan. Seperti saat itu yang Tuhan Yesus pakai. Kalau zaman sekarang, kendaraan, misalnya kendaraan yang kita pakai antar jemput untuk kepentingan jemaat, kepentingan gereja, ataupun zaman dulu masih pakai sepeda atau kendaraan sepeda motor. Tetapi puji nama Tuhan, saat itu Yesus melihat ada perahu, dia naik di perahu. Kemudian kita bahas di ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, ini berbicara di ayat 4. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi ada upah. Ada upah yang Yesus mau beri kepada Simon dan teman-temannya. Karena mereka telah memberi waktu mereka memberikan tenaga mereka, memberikan perahu mereka untuk pelayanan Yesus, memberitakan firman Allah. Tetapi Yesus juga tidak lupa memberkati mereka dengan menyuruh mereka bertolak ke lebih dalam lagi, karena Yesus mau supaya jalannya ditebarkan. Dan di ayat 5, kita lihat ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, tentu saja Petrus mau menurut apa kata Yesus, karena Yesus dianggap seorang guru bagi Petrus. Dan ketika Yesus memerintahkan kepada Petrus untuk bertolak ke lebih dalam, tetapi Petrus ini sebenarnya adalah seorang nelayan. Jadi tidak jadi satu alasan bagi dia untuk mengatakan kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Karena Petrus tahu mereka sepanjang malam sudah mencari ikan di tempat yang Yesus tuju, tetapi tidak menangkap apa-apa. Di sini Petrus mau menunjukkan kepada Yesus bahwa saya lebih tahu daripada Anda. Saya adalah seorang nelayan. Telaga ini, danau ini ada dalam situasi kondisi yang kami lebih mengerti daripada Tuhan Yesus. Tetapi karena Yesus adalah seorang guru bagi Petrus, maka dia menurut. Dia katakan, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan kita lihat di ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Disinilah berkat yang Tuhan mau berikan kepada para hamba-hambanya, para pelayannya, para muridnya, yang sudah bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tentunya ada upah untuk mereka, yaitu upah jasmani, di mana mereka sepanjang malam mereka mencari nafkah, mencari ikan, tetapi tidak dapat. Tetapi di sini Yesus mau memberkati mereka dengan berkata, sehingga jala mereka mulai koyak. Berarti ada
ikan yang banyak yang mereka dapatkan di dalam jala mereka yang mereka tebar tadi di ayat 5. Dan kemudian lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi berkatnya yang mereka tangkap ikan itu luar biasa. Bukan cuma perahu dari Simon Petrus, tetapi perahu teman-temannya juga turut mendekat untuk supaya bisa menampung hasil tangkapan jala-jala daripada Simon Petrus dan kawan-kawan. Sehingga dua perahu itu menjadi penuh oleh ikan-ikan yang mereka tangkap. Di ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kenapa tahu-tahu Petrus tersungkur dan mengaku dia adalah seorang berdosa? Jadi pesan Tuhan kepada kita, gereja Tuhan, bahwa Petrus mengakui bahwa dia telah bersalah. Dia telah menganggap enteng kepada Yesus. Tadinya dia menyebut guru, sekarang di ayat 8 dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Dia merasa berdosa karena dia menganggap Yesus itu hanya seorang guru. Tetapi ketika mujizat terjadi, bahwa Yesus hanya menyuruh menolakkan perahunya ke tengah dan menebarkan jala, ikan begitu banyak yang mereka tangkap. Dan juga Petrus sudah menunjukkan alasannya kenapa harus ke tengah danau menolakkan perahu. Sedangkan sepanjang malam mereka mencari ikan, tidak ada yang mereka dapat. Tetapi disinilah Petrus mau bertobat, menunjukkan pertobatan. Bagi kita juga gereja Tuhan harus mengakui kedaulatan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau sudah memerintahkan kepada kita, kita tidak perlu banyak bersunggut atau banyak ini itu, tetapi lakukan saja apa yang Yesus katakan. Sehingga di sini Petrus mau bersaksi kepada kita sebagai gereja Tuhan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, langsung lakukan. Tidak usah bersunggut-sunggut. Nah, di sini Petrus mau mengakui kepada Tuhan bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan. Sehingga dia mau mengakui bahwa pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Sebab apa? Karena tadinya dia memanggil Yesus seorang guru. Sekarang di ayat 8, Petrus memanggil dia adalah Tuhan. Berarti kalau Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang empunya kehidupan Petrus dan teman-temannya adalah milik Tuhan. Itu sebabnya kita lanjut, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dari hal ini mereka mulai merasa takjub oleh mujizat yang terjadi. Karena apa? Sepanjang malam mereka sudah menjala ikan, tetapi tidak seekor pun yang mereka dapat. Tetapi ketika Yesus hanya berkata, menjauhlah ke dalam, tebarkanlah jalamu, langsung dapat ikan. Sampai bukan cuma satu perahu, tetapi dua perahu. Dan jala-jala itu pun bisa koyak oleh karena banyaknya ikan yang mereka dapat. Itulah kalau orang yang percaya kepada firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Dia akan datang kepada kita dan membuat kita bersukacita. Apa yang difirmankan Tuhan ketika kita lakukan, maka ada berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang didapat oleh Petrus dan teman-temannya. Ayat 10, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Tadi awal saya sudah katakan bahwa tujuan Yesus menginjil kepada orang banyak itu, dan sesudah itu dia juga menginjil kepada Petrus dan teman-temannya, karena dia mau mengambil mereka sebagai muridnya. Artinya dia mau supaya ikut melayani pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu menjala manusia, menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Israel, supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup,
yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Di ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka mengambil keputusan bahwa tidak perlu lagi kami bekerja sebagai nelayan, tetapi kami mau ikut Yesus, karena dari awal sampai kepada waktu mujizat terjadi, penangkapan ikan terjadi sebegitu banyak, dan Yesus sudah berkata di ayat 10 tadi, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Mereka langsung ambil keputusan untuk mengikut Yesus, menginjil bersama-sama dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 1-11 ini masih juga bisa kita alihkan kepada peristiwa ketika bukan hanya perahu yang Yesus butuhkan, bukan hanya orang-orang yang Yesus butuhkan sebagai alat, sebagai saksi, sebagai berkat untuk pelayanan menginjil, tetapi keledai pun bisa dipakai oleh Tuhan. Mari kita lihat dalam Markus 5. Kita lihat dalam Markus 5. Markus 11. Maaf saudara, Markus 11 maksud saya. Markus 11 ayat 1. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ayat 1-7. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Ayat 3, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ayat 4, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengawasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Haleluya. Di sini keledai, seekor binatang, juga mau dipakai Tuhan Yesus sebagai alat untuk menjadi pelayanan Yesus. Bahwa bukan hanya perahu, tetapi keledai. Dan kita-kita pun gereja Tuhan siap dalam pelayanan kita untuk membantu gereja Tuhan yang memerlukan kendaraan, yang memerlukan tenaga, yang memerlukan dana. Apa saja yang diperlukan oleh gereja, tentunya itu datang daripada pesan-pesan Tuhan dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam Lukas tadi yang kita baca, Lukas 5, dan juga di dalam Markus 11 ini. Semua ini adalah kembali kepada tema yang saya berikan, mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi ketika Yesus bilang pinjam keledainya, bilang Yesus yang pinjam, nanti akan dikembalikan. Jadi kalau ada gereja atau ada hamba Tuhan atau ada jemaat yang memerlukan bantuan pelayanan kendaraan atau pelayanan dana atau pelayanan apa saja, tenaga, tentunya itu datang daripada pesan Tuhan. Nanti Tuhan akan mengembalikannya. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Sebelum itu kita akan satu pujian. Mengalir
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini kami dapat beribadah di rumah masing-masing dalam ibadah online GPD House of Blessing. Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada siang hari ini. Pemimpin pujian, penyembahan, pemain musik, multimedia, dan khususnya pemberita firman Tuhan, Bapak Evangelis Vernon Bawengan. Tuhan memberkati semuanya, sehingga hamba-hamba-Mu ini semakin hari semakin Tuhan pakai, menambah-nambahkan talenta, sehingga mereka dapat lebih lagi di dalam melayani pekerjaan Tuhan dimanapun mereka dipercayakan. Berkati setiap pelayanan pekerjaan mereka Tuhan, dan cukupkan segala yang dibutuhkan oleh hamba-hamba-Mu ini dalam keseharian mereka. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit pada hari ini, khususnya mereka yang terkena COVID-19 varian Omikron ataupun nama-nama yang merupakan varian dari COVID-19. Kami berdoa nama-nama varian virus ini di dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan. Setiap jemaat Tuhan satu persatu, nama-nama yang Engkau lihat mereka saat ini sedang dilanda COVID-19, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Obat-obatan yang mereka konsumsi, kiranya Tuhan Engkau berkati sehingga itu menjadi alat kesembuhan. Baik mereka yang sedang isoman ataupun mungkin mereka yang ada komorbid sehingga harus dirawat di rumah sakit. Berkati para dokter tenaga medis yang membantu, baik itu di puskesmas ataupun rumah sakit, sehingga semua jemaat-Mu baik yang di rumah maupun di rumah sakit semuanya dapat tertolong dan sembuh, pulih kembali, dapat beraktivitas lagi. Berkati Tuhan pemerintah kami, sehingga mereka dengan hikmat kebijaksanaan yang Engkau karuniakan, mereka dapat bekerja sama dengan baik. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, sampai kepala-kepala lingkungan, semuanya dapat bekerja sama dengan baik dari pusat sampai ke daerah. Satu komando di bawah pimpinan Tuhan yang membuat bangsa kami dapat dibebaskan dari pandemi COVID-19, dan kami akan menyambut masa endemi, dan kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa kami, bukan hanya kesehatan tetapi juga dalam hal ekonomi dan stabilitas di berbagai bidang lainnya. Kami berdoa Tuhan agar gereja-gereja Tuhan, baik hamba-hamba-Mu, baik jemaat Tuhan dimanapun berada di Indonesia ini Tuhan, semua yang beribadah, baik yang masih bertatap muka ataupun yang melakukan ibadah online, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, sehingga tetap maju di dalam melakukan pemberitaan firman Allah, baik itu yang diberitakan secara langsung tatap muka ataupun secara online. Pemberitaan Injil juga Tuhan di berbagai platform yang ada, di berbagai media yang dapat disampaikan. Kiranya terus memberikan kekuatan, sehingga di masa-masa sukar, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan tetap kuat dan tetap maju di dalam melayani dan bekerja. Kiranya Tuhan memberkati anak cucu kami juga Tuhan, di dalam mereka bekerja, di dalam mereka belajar, apakah yang tatap muka ataupun yang secara online. Tuhan memberkati agar mereka tetap dapat belajar, dapat bekerja dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dari anak cucu jemaat, anak cucu kami semua. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, mata pencarian, dan apa saja yang diusahakan oleh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan buat berhasil. Dan mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan lowongan-lowongan pekerjaan yang baru, usaha-usaha yang baru, agar mereka Tuhan dapat kembali bangkit setelah mengalami keterpurukan dan kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati aparat negara kami Tuhan, baik itu TNI maupun Polri, di dalam menjaga stabilitas bangsa ini dari ancaman luar maupun ancaman dari dalam sendiri. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan, sehingga TNI Polri kami kuat di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dibebaskan dari segala ancaman-ancaman, baik dari serangan-serangan
ancaman militer ataupun ancaman ideologi lainnya. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa sembahyang kami, dan kami teringat Tuhan akan saudara kami yang ada yang sakit, juga saudara Michelle, saudara Heski Rungkat. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, demikian juga dengan Ibu Widya yang senantiasa rumahnya kami pakai beribadah. Tuhan juga sembuhkan, Tuhan pulihkan, baik Ibu Widya, Yoel, Jeremy, dan Jonathan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami akan bertemu kembali dalam kondisi yang sehat, tidak ada yang sakit, karena Tuhan memberkati dan melindungi kami. Terpujilah namamu. Kami tutup ibadah pada siang hari ini penuh dengan ucapan syukur, dan terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami. Terimalah setiap persembahan juga yang diberikan oleh jemaat-Mu, apakah itu persembahan kasih maupun persembahan diakonia ataupun persepuluhan yang dikembalikan. Tuhan, Engkau memberkati, balas sesuai dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Terpuji namamu. Doa sembahyang kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menjadi bagian kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati bersama katakan amin. Selamat siang, sampai jumpa lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Haleluya.